Izin melaporkan sedang terjadi kebakaran di Jalan Renang. Kobaran api membakar 2 lantai rumah warga di Jalan Renang, Kecamatan Arcamani, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin dini hari tadi. Penanganan petugas. Besarnya kobaran api membakar bangunan beserta isi rumah. Demikian laporan. Kebakaran terjadi pukul 4 dini hari saat warga masih tertidur. Belum diketahui penyebab kebakaran dan masih dalam penyelidikan petugas. Untuk membantu memadamkan api, petugas pemadam kebakaran mengerahkan 9 unit mobil pemadam ke lokasi. Api berhasil dipadamkan selama 1 jam lebih. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran ini, namun diduga akibat korsleting listrik. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Pemirsa, polisi menangkap pasangan suami istri yang diduga menyiksa asisten rumah tangga di Bandung Barat, Jawa Barat. Bersama saya Anissa Dasuki, inilah Newsroom selengkapnya. Inilah video amatir saat polisi hendak mengamankan pasangan suami istri yang diduga menganiaya asisten rumah tangga di Kompleks Perumahan Bukit Permata, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Terjadi debat antara polisi dengan pelaku. Tak berapa lama, kedua pelaku pasangan suami istri YK dan L digiring ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi masih menyelidiki motif dugaan penganiayaan ART oleh majikannya ini. Sebelumnya, seorang asisten rumah tangga di sebuah rumah warga di Kompleks Bukit Permata, Cilame, Kecamatan Ngamprah, Cimahi, Jawa Barat, mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya. Diduga korban dianiaya oleh majikannya. Peristiwa ini terungkap saat warga melihat korban berdiri kesakitan di depan jendela rumah. Warga yang datang kemudian menyelamatkan korban dan meminta keterangan majikan korban. Polisi saat ini sudah mengamankan 2 pelaku penganiayaan asisten rumah tangga yang terjadi di Bandung, Jawa Barat. Motif kekerasan akibat sang majikan tidak puas dengan hasil kerja korban. Baik, jadi perlu kami sampaikan bahwa kurun waktu 3 bulan pada saat dimulainya penganiayaan seingat daripada korban di bulan Agustus, itu semuanya adalah bentuk ketidakpuasan dari majikan ataupun tersangka, 2 tersangka yang sudah kami amankan, bentuk ketidakpuasan terhadap apa yang dikerjakan oleh ART ataupun korban. Jadi berbagai macam, karena tidak satu kejadian, semuanya pada dasarnya adalah bentuk ketidakpuasan sehingga dia melampiaskan perbuatan tersebut terhadap si korban. Seperti itu. Seorang asisten rumah tangga di Bandung, Jawa Barat disiksa oleh majikannya dan saat ini polisi sudah mengamankan atau menangkap 2 pelaku penyiksaan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari korban, kami sudah terhubung dengan Kamil selaku paman korban. Selamat petang Pak Kamil. Selamat petang, Bu. Pak Kamil, bagaimana saat ini kondisi fisik maupun psikis keponakan Anda? Sekarang masih lebam-lebam, masih kesakitan, badannya masih terasa nyeri-nyeri gitu. Pak Kamil, berapa lama keponakan Anda bekerja untuk majikan yang menyiksanya? Sekitar 5 bulanan. Selama 5 bulan, apakah ia pernah melaporkan kejadian ini, Pak Kamil? Pernah 1 kali ada laporan, setelah itu nggak ada lagi komunikasi. Tidak ada komunikasi karena ponselnya disita atau bagaimana, Pak? Iya, karena ponselnya disita sama majikannya sehingga nggak bisa komunikasi sama keluarga. Kalau menurut keponakan Anda, apa sebenarnya alasan HP-nya disita oleh majikannya? Alasannya karena suka menghubungi keluarganya gitu. Dan pernah melaporkan sekali, kemudian Pak silakan. Karena majikannya takut ketahuan suka melakukan kekerasan gitu, maka HP-nya disita sama majikannya gitu. Baik, keponakan Anda sendiri pernah mencoba untuk memberitahu kepada tetangga di sekitar rumahnya? Nggak pernah, karena nggak bisa keluar gitu. Kalau majikannya keluar, pintunya dikunci, pagarnya digembok, itu juga mungkin aktivitas
warga di sana yang tahu kenapa orang itu ada di dalam aja gitu. Jadi memang tidak sama sekali diizinkan keluar dari rumah ya, keponakan Anda ya Pak Kamil. Baik, pada saat keponakan Anda menghubungi keluarga untuk saat pertama kali saat masih bisa menghubungi keluarga, mengatakan disiksa oleh majikannya, apa yang ketika itu dilakukan oleh keluarga Pak Kamil? Ketika itu saya langsung respon, pas dalam kejadian saya langsung berangkat ke Bandung, menuju lokasi ke Polres Bandung, langsung menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika. Baik, Pak Kamil, saat ini kedua majikan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan. Respon keluarga seperti apa? Apa harapan dari keluarga, Pak? Harapan keluarga dia dihukum setimpal dengan perbuatannya. Bagaimana yang dia lakukan ke keluarga saya. Baik, terima kasih banyak Pak Kamil. Semoga keponakan Anda lekas pulih, baik fisik maupun mentalnya. Terima kasih banyak Pak Kamil, selamat petang. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan mengungkap hasil penindakan industri farmasi yang memproduksi sirup obat tidak sesuai standar. Ada 2 korporasi diduga melakukan tindak pidana terkait kasus gagal ginjal akut progresif. Badan Pengawas Obat dan Makanan mengungkap hasil penindakan industri farmasi yang memproduksi sirup obat tak sesuai standar. Ada 2 korporasi yang diduga melakukan tindak pidana terkait kasus gagal ginjal akut progresif. Kedua perusahaan farmasi tersebut menggunakan etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas dalam produksi obat sirup. 2 zat tersebut diduga menjadi pemicu penyakit gagal ginjal akut. Badan POM telah berkolaborasi dengan Bareskrim Polri melakukan operasi bersama semenjak hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 terhadap 2 industri farmasi yang diduga menggunakan pelarut etilen glikol yang mengandung EGDEG di atas ambang batas, yaitu PT Yarindo Pharmatama yang beralamat di sini ya, Yarindo ya, Jalan Modern Industri di Cikande, Serang, Banten. Dan yang kedua PT Universal Pharmaceutical Industry yang beralamat di Medan, ya, di Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara. BPOM kini telah mencabut izin edar maupun produksi obat dalam sediaan oral dan cairan. 2 industri farmasi tersebut diduga telah melanggar tindak pidana mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kasus gagal ginjal akut terutama pada anak-anak terdeteksi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kasus tersebut menyebabkan Kemenkes membuat edaran untuk menghentikan sementara penjualan dan memberi obat sirup. Berdasarkan temuan BPOM, terdapat 3 obat sirup yang diketahui tercemar 2 zat kimia tersebut. Yang pertama, obat batuk dan flu Unibaby Syrup ukuran 60 ml, kemudian obat demam Unibaby Syrup ukuran 60 ml, dan yang terakhir, obat demam Unibaby Demam Drops ukuran 15 ml. Di tengah seruan moral atas tragedi Kanjuruhan, benarkah semua anggota Exco PSSI akan menyatakan mundur saat Kongres luar biasa? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.